ya, bukan Dua Lipa tapi 2L ya, gitu. Jadi L 1 lampir, 1 ya. Ini jelas, ini melanggar. Ini kata Pak Ugro melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi. Itu jelas. Tapi kita maklum lah ya. Dia ternyata lawyernya siapa tuh? Baca aja tuh. Siapakah Mak ini pembela? Ini loh. Kalau tulisannya nggak jelas gambarnya ini orangnya. Ya. Udah jelas ya. Ini juga masih ngomong aja. Wah iso harus segera P21. Udah nggak punya hak juga, satu bukan kuasa hukum, nggak punya legal standing, basnya dibekukan, sekarang terpidana. Wah komplit statusnya sudah. Ya, jadi itu teman-teman semua yang ingin saya tambahkan. Artinya apa yang terjadi sekarang itu adalah P21-nya kita insya Allah waktu itu beberapa hari yang lalu di tayangan bersuara baik Pak Refli Harun, Pak Kosinudin, juga Pak Ugro Sino mengatakan kalau demi hukum ya tidak mungkin terbit P21, bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta SP3, tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar. Apalagi dengan ijazah yang tidak pernah jelas statusnya. Ijazah itu katanya sudah ditunjukkan ke kami, bahkan si Mak Lampir tadi katanya bisa memegang ijazah dengan mengetes embus. Itu bohong lagi. Jarinya dia itu seberapa panjang ya. Kalau ijazah ini sekian panjangnya ya, misalnya ini ijazah teman-teman lihat. Nah, ini ijazah. Itu ada plastik rapat berkeliling. Kalaupun terbuka itu bagian atas untuk memasukkan ijazah itu. Coba lihat jarinya seberapa panjang jari orang itu. Tuh. Kalau ada. Kalau lebih panjang lagi ya itu jarinya Mak Lampir itu sampai sini. Apalagi ijazahnya lebih besar. Ya. Pak Refli waktu itu ada di situ, saya ada di situ. Ya tidak mungkin ada tangan bisa masuk, apalagi itu plastiknya rapat dan baik itu kita pegang aja langsung nggak boleh dipegang. Kok bisa ada seseorang jari tangan lampirnya masuk kemudian pegang embus, kemudian dia merasakan embos, itu bohong lagi ya. Jadi teman-teman semua clear ya, apa yang kita sampaikan ini adalah bukan semata-mata defense, tapi kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan at last but not least, tadi yang dikatakan pesanannya adalah apa? Kami berdua, saya dan Dr. Tifa, sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara R Lecumanatu tadi, karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya itu tertulis organisasi. Organisasi kok korban? Itu dari mana? Ya, dan akhirnya itu nanti akan kita proses dan insya Allah itu malah akan berlanjut. Kalau itu berlanjut nanti juga akan tidak hanya pidana, tapi juga perdata yang akan kita lakukan. Ya, biar sekalian dia. Ya, gitu. Jadi kami tidak membelokkan gawang, tapi kami ingin kemudian memperjelas bahwa apa yang kami lakukan adalah demi menjaga marwah hukum di Indonesia dan agar kesewenang-wenangan ini tidak juga terjadi pada orang lain. Ya, jadi kalau teman-teman semua kemudian melihat yang namanya ijazah Jokowi itu memang tidak akan pernah tenang. Karena ada orang mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Wah, ya. Ijazahnya asli, tanda tanya. Palsu. Asli atau palsu? Jawabannya ijazahnya palsu. Jadi jawabannya palsu. Ya, ijazah ini 99,9% palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bajunya dong. Baju. Oh iya. Ada dong Pak. Yang dibuka ya? Harus dibuka, palsu. Asli atau palsu? Jawabannya palsu. Ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Bang, Om Roy mungkin boleh sedikit dijelaskan, tadi kan akan melaporkan Lecumanan Ya. karena dia mengaku korban. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak bisa Bang, korbannya ini korban apa gitu? Lah justru itu, makanya dia korban perasaan atau korban apa? Oke, gini. Iya ada, ini biar Pak Refli. Jadi gini. Jangan ditanyakan pada prinsipal semua. Ya. Nanti prinsipal berhadapan semua. Nanti gini. Kita tahu bahwa ada 4 pelaporan yang kemudian diakomodasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya. 1 dari Pak Jokowi, 3 lainnya dari
mereka yang entah apa legal standingnya, pengagum atau relawan nggak jelas, yaitu Andi Kurniawan, Maret Samuel Swacken, dan Lecumanan. Nah, khusus Lecumanan ini dia melaporkan 2 pasal atas nama Pradi Bersatu, pasal 160 KUHP yang lama, itu pasal tentang provokasi. Ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang ujaran kebencian. Ya. Yang satu 6 tahun, yang 2 sama 6 tahun juga menurut yang lama. Ya. Tapi yang menurut yang baru tinggal 4 tahun Ya, ancaman hukumannya. Nah, dia mengaku dirugikan, mengaku di apa istilahnya ya? Korban. Ya. Padahal kita bingung, dia merasa korban di mana? Ketika Mas Roy, let's say mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, dia apa korbannya? Korban perasaan. Nah, Kita iya. kan bingung kan? Karena dalam hukum itu harus ada ukuran yang jelas. Dan kalau itu delik aduan ya hanya mereka yang langsung terkait yang melaporkan. Nah, tetapi kita menyesalkan laporan-laporan semacam ini di-entertain oleh penyidik Polda Metro Jaya sehingga menjadi pembelajaran yang buruk bagi penegakan hukum kita. Bayangkan, ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan soal ijazah palsu ini tiba-tiba bisa melaporkan, dan bahkan setiap hari, setiap saat bikin statement, ya kan? Hanya mengatakan kalau mereka adalah pencinta Presiden Jokowi. Padahal dalam hukum kan orang yang terkait langsung yang harusnya bicara. Nah, kami bicara di sini karena kami terkait langsung sebagai lawyernya Roy Suryo. Tapi orang yang mengaku misalnya relawan dan lain sebagainya, kita bingung. Sebenarnya kita nggak mau melayani televisi yang mengundang mereka lagi sebenarnya. Cuma kalau mereka nggak diundang, nggak ada lawyernya Pak Jokowi. Lawyernya kurang, lawyernya cuma 3 saja, yaitu Rifai Kusumanegara, Yakub Firmanto, dan Yakub Hasibuan. Yakub pun nggak pernah datang. Yang datang tinggal 2 doang. Jadi karena itulah terpaksa diakomodir dalam acara misalnya di TV tertentu yang narasumbernya minimal 3. Nah, kami toleran saja, padahal mereka sama sekali tidak punya legal standing. Bagaimana kita melayani orang-orang yang tidak punya kepentingan dan legal standing? Nah, ini praktek yang buruk di dalam penegakan hukum. Ada orang yang mengaku-ngaku, sama seperti zaman dulu, zaman Pak Jokowi sendiri. Ada orang mengaku dari cyber apa gitu, tiba-tiba ngaduin semua aktivis, diadukan. Jumhur Hidayat diadukan, kemudian Syahgan Nenggolan diadukan, Edi Mulyadi diadukan, siapa lagi? Semua diadukan sama dia. Ahmad Dhani juga diadukan, dan hasilnya semua orang di penjara akhirnya. Apakah itu penegakan hukum? Nah, kita tidak ingin bahwa demokrasi mati oleh para penjilat-penjilat seperti ini, para penjilat kekuasaan yang tidak jelas apa legal standingnya, apa ibaratnya keinginannya, apa tujuannya, tetapi kemudian mereka diberikan porsi atau ruang yang signifikan. Bahkan pengaduan mereka turut dicantumkan di dalam penersangkaan Mas Roy. Padahal kalau kita lihat pasal 28 ayat 2, pertama pasal itu tidak diadukan oleh Pak Jokowi. Ya. Yang kedua, pasal itu tidak ada kaitannya dengan ijazah. Pasal itu kan kaitannya dengan ujaran kebencian kepada orang, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, perbedaan warna kulit, fisik, kemudian disabilitas fisik dan mental dan lain sebagainya. Ijazah bukan suku, bukan agama, bukan fisik dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kami tidak hanya komplain dengan Lecumanan sesungguhnya, cuma kami juga akan komplain dengan penyidiknya. Kok bisa yang begini di-entertain? Selain tadi dugaan penyelundupan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Walaupun dilaporkan Pak Jokowi, ya penyidik juga harus wise. Apakah benar misalnya Mas Roy atau Dr. Tifa melakukan hal-hal seperti itu? Kan ini kan lucu, penegakan hukum yang menurut saya sangat tidak profesional. Ini mohon maaf ya, sangat tidak profesional, menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Itu yang ingin kita sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oh, Mas Roy mau jawab? Enggak. Oke. Adalah pertanyaan lain. Ada kan, Kak? Udah, oke.